Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Naimatus Salikah, NIM 182221012. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi Fisika Matematika 3 setelah UAS, yang mana ini merupakan penyelesaian dari penugasan untuk UAS yang penugasan opsional. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 7 topik utama yang dibahas setelah UTS kemarin, di mana untuk mempermudah penjelasan itu, saya akan share screen terlebih dahulu untuk PPT penjelasannya. Oke, ini merupakan tugas opsional untuk UAS ya di Fisika Matematika 3. Next. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 hal utama, 7 hal topik, yaitu yang pertama the Euler equation, kemudian yang kedua the Brachistochrone problem, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu the cycloids, kemudian several dependence variable, kemudian poin yang kelima yaitu Lagrange equation, yang keenam yaitu isoperimetric problems, dan yang ketujuh yaitu variational notation. Baiklah, langsung saja kita akan mengkaji dari awal dari the Euler equation, yang mana ini penjelasannya mencakup dari deskripsi, kemudian siapa perumusnya, kapan tahun dirumuskannya, penggunaan saat ini, dan automatisasi. Bisa tidak untuk saat ini diautomasi dan menggunakan perangkat lunak tertentu. Yang pertama, the Euler equation. Jadi, Euler equation ini merupakan sebuah persamaan diferensial yang muncul dari prinsip variasional, khususnya dalam kalkulus variasi. Persamaan ini digunakan untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan nilai dari suatu integral. Nah, persamaan Euler Lagrange-nya ini bisa dilihat di sini, teman-teman, bahwa ada D per dx dengan do L per do Y turunan pertama minus do L per do Y sama dengan 0. Di mana L ini adalah fungsi Lagrangian yang merupakan fungsi dari Y, kemudian turunan pertama Y dan juga X. Nah, kapan the Euler equation ini dirumuskan? Dirumuskannya oleh Leonhard Euler pada tahun 1744. Nah, penggunaan saat ini digunakan dalam kalkulus variasi dan juga fisika teoritis. Untuk automatisasinya, metode the Euler equation ini sudah bisa diautomatisasi saat ini dengan perangkat lunak matematika seperti MATLAB dan juga Matematika. Kemudian yang kedua, yaitu the Brachistochrone problem, di mana the Brachistochrone problem ini merupakan suatu tantangan untuk menemukan kurva antara dua titik yang berbeda ketinggiannya yang memungkinkan bola itu untuk bergerak dari titik awal ke titik terakhirnya dalam waktu yang paling cepat di bawah pengaruh gravitasi. Persamaan Brachistochrone dapat dilihat uh, dalam slide ini, di mana Y sama dengan Y1/2 1/2G dikali X min sinus X ya, ini bisa dilihat di sini. Kemudian next, yaitu kurva ini adalah sikloid yang diformulasikan dengan X sama dengan R dalam kurung theta minus sinus theta ini. Kemudian Y sama dengan R1 minus cos theta, dengan R adalah radius lingkaran ya. Jadi R itu adalah radius lingkaran yang menghasilkan sikloid, dan G adalah percepatan gravitasi. Seperti itu. Lalu next, yaitu perumusnya siapa? Jadi perumusnya adalah Johann Bernoulli pada tahun 1696. Nah, penggunaan saat ini sangat relevan sekali dalam fisika dan teknik untuk analisis lintasan optimal. Misalnya pada pengukuran pada alat transportasi untuk mengukur lintasan optimalnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk automatisasinya ini bisa dilakukan dengan perangkat lunak optimasi dan persamaan diferensial. Lalu next, setelah the Brachistochrone problem,
Oke, sebentar. Jadi, setelah the Brachistochrone problem, uh, subbahasan yang ketiga adalah tentang deskripsi sikloid ya. Nah, apa sih deskripsi dari sikloid? Jadi sikloid itu sendiri adalah kurva yang yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang berguling di sepanjang garis lurus. Nah, kurva ini memiliki sifat-sifat khusus yang membuatnya penting dalam desain mekanis dan fisika. Lalu, perumus pertama kalinya ini adalah Galileo Galilei dalam penelitian mendalam oleh Evangelista Torricelli dan Christian Huygens. Tahunnya sekitar 1599 sampai 1696. Nah, penggunaan saat ini digunakan dalam desain roda gigi, sikloid, dan lintasan pendulum atau bandu. Otomatisasinya bisa dilakukan melalui perangkat lunak CAD dan analisis mekanik. Nah, sikloid ini persamaannya tadi berkaitan juga dengan analisis Brachistochrone sebenarnya. Jadi X sama dengan R theta minus sin theta dengan Y sama dengan R 1 min cos theta. Di mana R itu adalah radius lingkaran dan theta adalah sudut parameter. Kemudian next yaitu several dependent variable. Nah, several dependence variable ini merupakan sebuah studi tentang fungsi dengan beberapa variabel yang bergantung melibatkan analisis dan optimasi dalam sistem yang kompleks, di mana beberapa variabel itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, bisa dilihat di sini persamaan dari several dependence variable untuk beberapa variabel yang tergantung ya. Ini persamaan Euler-Lagrange-nya. Untuk fungsi f yang bergantung pada beberapa variabel, di mana y1, y2 sama dengan yn, maka do L per do y minus sigma nj sama dengan i sama dengan 1, dikali d per dxj, dikali dengan do L per do yi per do xj sama dengan 0. Di mana L itu adalah Lagrangian, yaitu yi adalah variabel tergantung dan xj itu adalah variabel bebas atau independensinya. Rumus dari konsep ini adalah matematikawan ya, banyak kontribusinya di sini. Secara formalnya oleh Leonhard Euler dan juga Joseph Louis Lagrange. Tahunnya di abad ke-18, penggunaan saat ini digunakan dalam optimasi teori kontrol ekonomi dan juga fisika. Otomatisasinya bisa dilakukan saat ini, jadi tanpa harus menghitung secara manual, dengan cara algoritma optimasi dan analisis numerik pada perangkat lunak. Lalu yang ketiga yaitu Lagrange equation, yang kelima, mohon maaf. Yang kelima yaitu Lagrange equation. Lagrange equation ini merupakan formulasi matematika dalam mekanika klasik yang memungkinkan deskripsi gerak sistem mekanis dengan cara yang lebih umum dan fleksibel dibandingkan dengan hukum Newton. Nah, ini adalah persamaan Lagrange, Lagrangiannya ya, di mana L sama dengan T min V. Jadi Lagrangian itu sama dengan energi kinetik minus energi potensial. Dengan persamaan jika dijabarkan, do per do T dikali do L, D per dt dikali do L per do I minus do L per do Hi sama dengan 0. Dan Hi ini adalah koordinat umum dan Hi turunan pertama Hi ini adalah kecepatan umum. Perumusnya siapa? Perumusnya adalah Joseph Louis Lagrange pada tahun 1788. Penggunaan saat ini dalam mekanika klasik, robotika, astrofisika, dan juga teknik. Otomatisasi saat ini bisa dilakukan, tetapi melalui perangkat lunak seperti MATLAB, matematika, dan juga simulasi fisika. Next, yaitu isoperimetric problems, di mana isoperimetric problem ini merupakan suatu masalah optimasi di mana seseorang mencari bentuk dengan keliling tertentu yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu area atau volume. Nah, bisa kita lihat di sini, isoperimetric problems ini. Jadi misalkan kita ingin maksimalkan suatu fungsi J, dengan keadaan isoperimetriknya itu adalah K, maka untuk memecahkan ini kita menggunakan metode pengalih Lagrange dan membentuk Lagrangian L. Lalu kita terapkan persamaan Euler-Lagrange-nya adalah sebagaimana berikut. Nah, perumusnya siapa? Jadi ini perumusnya itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Sebenarnya sudah dirumuskan sejak zaman Yunani kuno, tetapi baru dikembangkan secara formal lagi oleh Jacob Steiner. Maka tahunnya itu di zaman Yunani kuno, dengan pengembangan signifikannya pada abad ke-19. Penggunaan saat ini itu relevan dalam kalkulus variasi, optimasi, dan juga geometri. Otomatisasinya tentu bisa dilakukan dengan matematis dan alat-alat optimasi. Lalu next, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu variational notation. Di mana variational notation ini merupakan metode dalam matematika dan fisika
yang digunakan untuk memformulasikan dan menyelesaikan masalah optimasi, khususnya dalam konteks kalkulus variasional. Kalkulus variasional ini berkaitan dengan menemukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu integral. Perumusnya siapa? Jadi perumusnya adalah Leonhard Euler pada tahun 17 dan Joseph Louis Lagrange. Perkembangan penting dalam kalkulus variasionalnya itu terjadi pada abad ke-18, terutama di tangan Euler dan Lagrange. Penggunaan saat ini yaitu pada formulasi mekanika kuantum, relativitas umum, dan juga teori medan kuantum. Automatisasinya bisa dilakukan melalui algoritma numerik dan machine learning. Lalu untuk notasi variasionalnya adalah seperti ini. Jadi untuk suatu integral J, eee, sorry. Jadi untuk suatu integral, J, variasi dari J itu diberikan oleh persamaan berikut, maka menggunakan integrasi parsial dan syarat batas, kita mendapatkan persamaan Euler-Lagrange-nya yaitu sebesar D per do dx dikali do F per do Y turunan pertama minus do F per do Y sama dengan 0. Nah, demikian adalah penjelasan sekilas terkait dengan 7 topik bab pada materi Fisika Matematika 3 setelah UTS ini. Nah, dari review yang sudah secara rinci dan secara ringkas saya sampaikan di sini, maka akhirnya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.